Shalom orang-orang yang dianugerahi Tuhan. Hari ini akan ada pesan Tuhan untuk hidupmu. Dimanapun saudara berada, saya mau berkata bahwa Dia Tuhan yang sangat menginginkan saudara. Apalagi generasi muda, di dalam setiap kesepian, dalam setiap bad mood, dalam setiap kematian yang ada dalam jiwamu, saya mau berkata ada Tuhan yang menantikanmu selalu. Ada anugerah dan cintanya yang selalu akan menjangkau hidupmu. Tema saya hari ini adalah He Changed Me, di mana Tuhan mengubah hidup kita. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-32, Aku Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Termasuk juga saya yang menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Saya pun juga orang berdosa yang dapat pengampunan Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan juga di terjemahan lainnya, this is the invitation to a changed life. Tuhan ingin memanggil saudara, tujuannya adalah Dia ingin mengubah hidupmu. Seringkali Tuhan memanggil orang berkata, Tuhan saya belum siap. Tuhan saya belum siap ke gereja, saya belum siap melayanimu. Saya tidak layak, saya tidak pantas. Saya mau berkata, ya kau memang tidak layak dan kau tidak pantas. Saya pun sama. Tapi sekali lagi ayatnya berkata, Tuhan datang untuk bukan memanggil orang benar, tetapi orang yang punya banyak dosa kayak kita, saudara. Dan hari ini saya mau berkata bahwa waktu kita terima keselamatan dan terima tawaran pertobatan yang begitu ajaib, di next chapternya adalah Tuhan menawarkan sebuah panggilan besar di hidupmu. Ayat lainnya berkata dalam Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah dan sudah memilih kamu. Tuhan yang sudah pilih saudara. Pemilihan Tuhan dalam hidupmu tidak pernah cap-cip-cup ataupun asal-asalan, saudara. Tidak. Dia pilih karena Dia percaya kau bisa selesaikan semuanya. Ya, mungkin kau berkata, Bro Obaja, saya ini banyak dosa, ini itu. Saya mau berkata, ya, justru karena kau orang berdosa, ayat ini berlaku untukmu. Maka itu mari bangkit, mari kita bertobat. Sebab Tuhan sudah menyediakan yang luar biasa atas hidupmu. Saya tidak tahu sedang bicara dengan siapa, tapi kalau kau dengar ini dan hatimu menyala, saya mau berkata Tuhan menginginkanmu kembali. Setiap pesan Tuhan firman-Nya bukan hanya untuk para pengkhotbah, tapi Dia ingin menjangkau hidupmu. Engkau yang sedang bersembunyi di kamarmu, engkau yang sedang bersembunyi dari banyak pelayananmu. Kau merasa, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan, tapi anugerahnya sedang mencari engkau dimanapun kau berada. Mungkin kau terus berkata, Tuhan, aku ini terlalu banyak berdosa, aku terlalu banyak berzina, aku terlalu banyak mencuri, aku berbohong, aku sudah curi kemuliaan-Mu. Kalau kau sadar kau orang berdosa, berarti ayat ini ada buat kita, saudara. Oleh karena itu, mari kita bangkit, sebab anugerahnya sudah menyambut dan mengundang kita. Sebuah invitation from the heaven. Salah satunya adalah membuat saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Bukan hanya jadi raja, ya kita akan menuju jadi raja, jadi imam yang rajani, menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi sebelum kita kembali ke panggilan yang itu, buat saudara yang sedang bersembunyi entah di mana, kembalilah saudara. Pesannya, hatinya buat orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Mari kita kembali. Sekali lagi saya baca, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhanlah yang memilihmu. Dalam apapun hidupmu, saya mau berkata, hidupmu bukanlah sebuah kesalahan. Saya mau berkata, hidupmu bukan sebuah ketidaksengajaan. You were not an accident. Ada alasan mengapa Tuhan meletakkanmu dalam beberapa situasi yang gak mudah. Why? Karena engkau adalah diamond. Engkau adalah emas, saudara. Engkau harus diproses. Sebelum engkau jadi orang besar, sebelum Tuhan percayakan yang besar, kau berkata, Tuhan, mengapa keluargaku sulit? Mengapa keluargaku mengalami banyak permasalahan, goncang dalam keluarga? Ya, saudara harus hadapi itu. Bukan karena Tuhan iseng, tidak, tapi karena Tuhan tahu kau bisa lewati itu. Saudara, saya lahir dari keluarga broken home. Ayah saya mantan pecandu narkoba, bercerai waktu saya kelas 1 SD. Setiap hari yang saya lewati adalah pemukulan demi pemukulan. Setiap hari yang saya lewati adalah melihat mama saya dihajar, melihat kakak kandung saya dihajar. Bahkan ada hari-hari di mana kami dipukul itu sampai kepala berdarah. Ayah saya nggak selesai. Kenapa? Dalam pengaruh obat. Saya bertanya-tanya, Tuhan, mengapa saya harus lewati itu? Ada hari-hari di mana saya belajar naik sepeda. Saya belajar. Begitu saya jatuh, bapak saya akan angkat saya, dia akan digebukin lagi. Itu masa kecil yang tidak mudah buat saya. Sampai satu titik saya berkata,
one day saya akan bunuh bapak saya. Dan saya selalu bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan saya ada di keluarga seperti itu? Why Tuhan, why? Dan juga saya pernah tinggal kelas waktu kelas 1 SMP. Saya lakukan banyak dosa. Dan akhirnya waktu saya mulai, hari ini Tuhan ubah saya dengan semua yang ajaib. Tuhan bawa saya ke 34 bahkan hampir 38 provinsi di Indonesia. Tapi hari ini saya realize, waktu Tuhan izinkan saya bawa lawatan di setiap tempat, saya realize sesuatu. Saya berkata gini, Tuhan, thank you karena Engkau proses saya dari kecil. Karena Kau habisi saya dari kecil. Saya tahu artinya anugerah-Mu. Saya tahu hati-Mu buat mereka yang juga terhilang. Jadi saudara, saya mau beritahu bahwa waktu kau diproses oleh Tuhan, tujuannya bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi tujuannya adalah ingin membuat saudara jadi berkat. Perjalanannya memang tidak mudah, ya. Engkau emas, engkau harus ditempa. Saudara, memang kita ini orang gereja, tapi saudara bukan burung gereja. Engkau burung Raja Wali. Habitatmu adalah badai, saudara. Jangan manja, mari bangkit. Buat siapapun yang sedang bicara, mungkin kau lagi di kamar dan sudah mengurung diri sangat lama, keluarlah, hai Petrus, dari perahumu. Berjalanlah di atas air. Ada Tuhan di sana. Dan dia juga Tuhan yang akan mengetok pintumu. Waktu hari-hari ini Tuhan sedang datang, kau mulai coba berdoa lagi, kau mulai sembah Tuhan lagi, Tuhan ketok pintumu, buka, saudara. Datanglah lagi ke gereja. Mari mulai lagi melayani Tuhan. Sebab anugerahnya sudah disediakan bagimu. Dan ayatnya berikutnya 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, anugerahnya membuatku berbuah. Bukan karena kekuatanku, tapi karena anugerahnya yang menguatkan, yang dicurahkan atas hidupmu. Tuhan memberi energi untuk melakukannya. God giving me the energy to do it. Yes, it's called grace. Siapapun mungkin yang sedang terpuruk ataupun orang yang sudah lama melayani, kau sedang mengurung diri karena kau merasa sudah terlalu jauh. Wake up, bangkit lagi. Mercy akan menjemputmu, saudara. Mari sambut undangan dari sorga. Mari sambut sebuah mercy and grace yang ditawarkan di hidupmu. Layanilah Tuhan lagi. Bangkitlah lagi. Bukan karena kekuatan kita, yes. Iblis, saudara punya pulpen. Berkali-kali kita tidak izinkan Tuhan tulis kisahnya. Kita tulis kisah kita sendiri. Sehingga dalam situasi itu iblis bisa obrak-abrik kisahmu, saudara. Tapi ada satu hal yang iblis tidak bisa buat. Dia tidak bisa buat tanda titik dalam kisahmu. Hari ini yang terjadi di hidupmu belum berakhir. Belum, saudara. Masih ada chapter lainnya. Waktu kau serahkan pulpen ini, kisahmu akan ditulis ulang. Nasibmu akan diubah. Destinimu akan ditulis ulang. Dan saudara dan saya akan bernyanyi di hadapan Tuhan berkata, this is my story. This is my song. Praising the Savior all the day long. Bukan lagi this is my story soal kesedihan, tapi this is my story for revival. This is my story untuk kisah keselamatan. Yes. Mari berikan pulpennya supaya kisahmu ditulis ulang. Tuhan Yesus memberkati.